Hari Rabu, tanggal 22 Juni lalu, Pengadilan Negeri Cibinong dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Edward dan panitera pengganti Anis Silalahi menggelar sidang di tempat kasus sengketa tanah antara PT Prolindo melawan PT Buana Estate. PT Prolindo selaku penggugat dan PT Buana Estate selaku tergugat dan para pihak tergugat tampak serius menyimak Hakim Edward yang memimpin jalannya persidangan. Pada kesempatan itu, Hakim Edward meminta PT Prolindo menunjukkan bukti-bukti tanah yang menjadikan objek sengketa. Permintaan majelis hakim itu pun segera ditangani kuasa hukum Agus Wijayanto, sarjana hukum, dengan membuka lembaran peta lahan. Kemudian berdasarkan peta lahan tersebut, Agus dengan antusias menunjukkan di mana persisnya posisi patok batas lahan yang disengketakan, yang ternyata berada sekitar 1 km dari lokasi sidang di tempat. Tapi jalan kaki ya. Oke, jalan kaki. Aku tunjukin nih. Setelah berjalan beberapa menit dan sampai titik yang dituju, Agus memperlihatkan patok cor beton berwarna merah bertuliskan STH dengan disaksikan majelis hakim dan para tergugat serta masyarakat petani penggarap. Seusai menunjukkan patok batas lahan itu, sidang di tempat yang digelar Pengadilan Negeri Cibinong berjalan dengan kondusif. Edward meminta para tergugat untuk menanggapi sidang di tempat yang membahas bukti-bukti batas lahan yang disengketakan. Terima kasih sudah dinyatakan tutup. Selamat sore. Hakim menutup sidang dengan menyatakan sidang berikutnya yang digelar pada Kamis ini dengan agenda keterangan para saksi penggugat. Usai persidangan, Romi dari Hukum ID berkesempatan mewawancarai Agus Wijayanto, kuasa hukum dari PT Prolindo Karya Utama. Berikut liputannya. Kuasa hukum PT Prolindo Karya Utama, yaitu Agus Wijayanto, meyakini ada mafia tanah dalam kasus tanah di Hambalang yang sedang ditanganinya saat ini. Menurutnya, banyak pihak yang terlibat atau berjamaah dan terorganisir, dari kepala desa, notaris, seksi pendaftaran tanah, kepala kantor, kanwil, sampai pusat. Agus tidak percaya kalau kasus sengketa tanah milik PT Prolindo Karya Utama dan kini dikuasai oleh PT Buana Estate yang dilakukan hanya satu oknum saja. Di gugatan itu kan ditarik para pihak BPN. Dan sudah tercatat di register ada gugatan. Kenapa masih dikeluarin? Ini bukan hanya oknum, bukan. Ini jamaah. Ini jamaah sudah terorganisir dari tingkat kepala desa, tingkat notaris, seksi pendaftaran tanah, kepala kantor, kanwil, sampai pusat. Terlibat semua. Nggak mungkin oknum, nggak ada. Oknum itu satu orang. Apa satu orang bisa ngatasi masalah? Tuh. Agus mengungkapkan bahwa tanah di Hambalang, tepatnya di daerah Cicerep Bogor, telah digarap para petani penggarap sejak tahun 1974. Tapi kini dikuasai oleh PT Buana Estate dan para petani penggarap kemudian digusur. Kami ditinggalkan begitu saja. Itu ceritanya. Agus menjelaskan, sebelum gugatan dilayangkan, para petani penggarap sudah berkirim surat keberatan kepada Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Jalil kala itu untuk tidak menerbitkan atas hak apapun di atas tanah tersebut. Alasannya, mereka yang berkonflik tidak pernah menguasai lahan, tapi yang menguasai lahan adalah para petani penggarap. Dari awal sebelum digugat, para penggarap paguyuban ini sudah kirim surat keberatan kepada Menteri ATR, Kepala BPN Sofyan Jalil saat itu, untuk tidak menerbitkan alasan apapun karena mereka
yang berkonflik itu tidak pernah menguasai lahan. Yang menguasai lahan adalah para petani. Terus bulan September itu, bulan Oktober kita masukkan gugatan. Dalam gugatan ada panggilan, ada jawaban, kan gitu. Pada bulan Maret 23 Maret 2022, jawaban mereka tidak menyebut bahwa sudah keluar sertifikat, nggak ada. Karena memang saat itu belum keluar. Tiba-tiba dalam daftar bukti kemarin ditampilkanlah sudah terbit sertifikat nomor 30 berapa itu yang terbit tanggal 31 Maret. Kan gitu. Itu menabrak undang-undang. Tapi kenyataannya, sertifikat HGB bisa terbit. Agus mengatakan pula, terbitnya surat sertifikat di mana adanya gugatan adalah perbuatan yang menabrak undang-undang. Bukan lagi semata-mata administrasi, tapi sengaja menabrak undang-undang. Mengapa penerbitan sertifikat HGB di masa gugatan sedang berproses di pengadilan disebut menabrak undang-undang? Agus secara tegas mengatakan, penerbitan sertifikat harus melalui prosedur semestinya dalam hal pendaftaran tanah. Melalui gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong ini, Agus menegaskan harapannya bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Ya keadilan harus ditegakkan. Walaupun besok pagi nih langit akan runtuh nih, keadilan harus tegak. Karena hanya itulah modal di negeri ini. Indonesia itu hanya punya modal satu, tegakkan keadilan. Tanpa itu runtuh.